Hai anak, ketemu lagi dengan saya Sherhan. Kali ini kita akan belajar tentang konsep FPB dan KPK. Sebelum kita masuk ke materi FPB dan KPK, maka kita akan mempelajari dulu materi-materi dasarnya, istilah-istilah sebelum kita mengenal KPK dan FPB. Yang pertama, kita akan mengenal istilah kelipatan. Nah, apa itu kelipatan? Kelipatan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan bulat atau bilangan asli, bilangan bulat positif, ya. Nah, jadi kalau ditanya kelipatan 5, maksudnya hasil perkalian 5 dengan bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1. Jadi 5 kali 1, 5. Nah, itu namanya kelipatan 5 gitu. 5 habis 1 kan 2. 5 kali 2, 10. Nah, itu juga kelipatan 5. Lanjut, 5 kali 3, 15 gitu. Pokoknya dari angka 5 dikali dengan bilangan asli. Bilangan asli itu di bilangan yang dimulai dari 1. Ini 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4, 20, 5 kali 5, 25, dan seterusnya. Itu masih bisa kamu lanjutkan lagi, tergantung nanti pertanyaannya dia maunya sampai berapa, ya. Itulah yang dimaksud dengan kelipatan, oke? Yang kedua, kelipatan persekutuan. Nah, apa itu kelipatan persekutuan? Maksudnya kita punya dua bilangan, ya. Kita punya dua bilangan. Kedua bilangan itu kita tentukan kelipatannya. Nah, nanti kan ada yang sama tuh, ya. Nah, angka yang sama, kelipatan yang sama antara kedua bilangan itu, itulah yang disebut dengan kelipatan persekutuan. Jadi kalau ditanya kelipatan persekutuan, kamu mencari yang jawaban kelipatannya sama. Ya, contoh kelipatan persekutuan 3 dan 4 yang kurang dari 30. Kenapa ini dikasih batas kurang dari 30? Karena kalau tidak dikasih batas nanti jawabannya seperti nomor 1 yang kelipatan, dia tidak terbatas dia jumlahnya. Maka kita hanya menyebutkan kelipatan 3 dan 4 yang kurang dari 30. Cara bikin kelipatan gimana tadi? Kita tinggal kali aja 3 dan 4-nya dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 12, 15, 18, 21, 24, 27. Kurang dari 30. Berarti 30-nya tidak usah, karena setelah 27 kan 30. Berarti berhenti sampai 27. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12, 14, 20, 24, 28, 32, stop. Nah, sekarang kita cari kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu adalah yang jawaban 3 dan 4-nya sama. Kamu pilih yang sama. Coba kita cari, ini ada nih 12. Lalu ada lagi nih 24. Sebenarnya masih ada lagi kalau diteruskan, tapi karena hanya batasnya sampai 30, maka jawabannya hanya 12 dan 24. Nah, inilah yang namanya kelipatan persekutuan. Oke anak-anak, terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pengertian yang pertama, yaitu KPK. KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tadi sebelumnya kita sudah pelajari kelipatan persekutuan itu apa. Nah, sekarang KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita tinggal cari jawaban kelipatan persekutuannya yang paling kecil anak-anak, oke? Nah, ada beberapa cara. Setahu saya ada 3 ya, tapi kali ini saya akan membahas 2 cara saja, yaitu cara kelipatan dan cara pohon faktor. Nah, kalau cara kelipatan seperti yang tadi di materi sebelumnya, kita sebutkan kelipatan 16 dan kelipatan 20 sampai kita bisa mendapatkan angka yang sama pertama kali. Karena dia mintanya yang terbesar, maka kita cari yang kelipatan yang samanya pertama kali itu udah pasti yang paling kecil. Nah, ini saya sudah buat kelipatan 16. 16 kali 1, 16 kali 2, 16 kali 3, 16 kali 4, 16 kali 5, 16 kali 6, dan seterusnya. Lalu 20 kali 1, 20 kali 2, 20 kali 3, 20 kali 4, 20 kali 5, dan seterusnya. Kenapa sih dikalinya 1, 2, 3, 4, 5? Karena tadi kelipatan artinya perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Nah, kalau kita perhatikan,
ada muncul angka yang sama, yaitu di angka 80. Inilah pertama kalinya mereka sama kelipatannya. Maka KPK dari 16 dan 20 jawabannya adalah 80. Nah, begitu saja. Nah, bagaimana kalau menggunakan pohon faktor? Menggunakan pohon faktor itu agak lebih mudah menurut saya ya. Tapi kalian harus tahu cara bikin pohon faktor. Nah, untuk membuat pohon faktor, angka yang ditanya itu kita bikin cabang-cabangnya. Dan sebelah kiri ini pembagi, sebelah kanannya hasil baginya. Nah, hati-hati anak-anak, untuk membuat pohon faktor, pembaginya tidak boleh asal-asalan, tapi harus bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan satu. Atau pengertian gampangnya, bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Jadi sebelah sini pembaginya nggak boleh asal-asalan. Ini kan 16 bisa bagi 4. 16 bagi 4 kan 4, tapi tidak boleh dipakai untuk membuat pohon faktor. Kenapa? Karena 4 ini bukan bilangan prima. Karena 4 masih bisa lagi kita bagi 2. Jadi pembaginya itu harus angka yang tidak bisa kamu bagi lagi. Dan harus diurut ya. Diurut dari yang kecil dulu baru yang besar. Jadi jangan di atas sudah dibagi 5, di bawah nanti balik dibagi 2, lalu balik lagi bagi 3. Jadi kita harus biasakan membaginya dari angka yang terkecil dulu. Dicoba anak-anak. Bilangan prima yang paling kecil itu 2, lanjut 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nah, itu yang harus kamu coba pelan-pelan ya. Selain angka yang tadi tidak boleh. 16 bagi 2 kan 8. Nah, hasilnya kita bagi lagi anak-anak sampai nanti hasil yang sebelah kanan ini bilangan prima juga, baru kamu berhenti. Nah, setelah dibagi 2, boleh dibagi 2 lagi sampai nggak bisa dibagi 2 lagi, baru kamu bagi yang lain ya. 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Nah, ternyata sekarang hasilnya 2. 2 ini sudah bilangan prima, maka sudah stop. Yang diambil sebelah kiri aja nah. 1 2 3 4 termasuk hasilnya ya. Yang ini tidak diambil. Sekarang 20 bagi 2 10, 10 bagi 2 5. Nah, 5 sudah bilangan prima juga, maka stop dia. Jadi yang diambil 2 dan 5. Nah, kemudian kita buat faktorisasi prima namanya. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima itu adalah hasil bilangan-bilangan dari pohon faktornya. Ini kan 2-nya ada 4. Nah, kita singkat aja penulisannya jadi 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau 20 itu dapatnya 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, maka KPK dari 16 dan 20 adalah, nah sekarang dipilih. Nah, faktorisasi primanya dipilih. Nah, ini kan 2-nya ada 2 nih Pak. Ada yang 2 pangkat 4, ada yang 2 pangkat 2. Nah, kalau KPK yang menggunakan pohon faktor, kamu pilih yang pangkatnya lebih besar. Kalau KPK pilih yang pangkatnya lebih tinggi atau lebih besar. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 2 kan lebih tinggi 2 pangkat 4. Maka yang diambil 2 pangkat 4. 2 pangkat 2-nya kemana Pak? Tidak diambil kan? Makanya kan dipilih. Memilih itu berarti kita pilih salah satu. Yang tidak dipilih ya sudah, biarkan saja. Lalu 5-nya cuma sendiri Pak, nggak bisa dipilih. Ya sudah, karena tidak bisa dipilih jadi nggak usah kita pilih, langsung kita ambil saja ya. Jadi yang tidak bisa dipilih itu langsung diambil aja. Yang bisa dipilih, pilihnya yang lebih besar. 2 pangkat 4 itu tadi asalnya dari 16 dikali 5. 16 kali 5 itu hasilnya 80. Nah, kamu perhatikan jawabannya sama. Jadi ada 2 cara, menggunakan pelipatan atau menggunakan pohon faktor ya. Terserah kalian yang ngertinya yang mana, lebih mudahnya